atau terbatas dengan jumlah yang banyak, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan Zoom Meet untuk bisa melakukan pertemuan. Tapi memang kalau memang ya ada yang bingung atau misalnya hal yang perlu ditanyakan lebih teknis atau lebih detail terkait survei kepuasan ini, nanti mungkin bisa main-main lah di LP. Gitu. Oke, baik. Saya langsung saja masuk ke materi. Nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya atau ingin bertanya lebih teknis, lebih sesuai dengan apa yang mungkin keluhan Bapak Ibu selama ini terkait survei kepuasan, itu nanti bisa ditanyakan pada sisi tanya jawab. Oke, kita mulai dengan survei kepuasan unit kerja. Kenapa kita perlu melakukan survei terhadap kepuasan dan unit kerja itu dalam tanda kutip ya diwajibkan. Ya. Poin pertama adalah akreditasi, Bapak Ibu. Ya, apalagi kami LPM bilang kami tidak mungkin akan melakukan menyuruh atau meminta Bapak Ibu melakukan survei kepuasan seperti ini kalau memang tidak ada dasarnya. Jadi dasar pertama itu adalah akreditasi, tuntutan akreditasi, mau itu levelnya di perguruan tinggi, akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi. Survei kepuasan ini menjadi titik yang paling krusial karena ketika kita menulis laporan evaluasi diri di LED itu, maka poin di setiap kriteria yang kita tuliskan itu di bagian akhir itu harus ada survei kepuasan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di unit kerja sudah tidak bisa ada alasan lagi untuk tidak melakukan survei kepuasan. Memang kalau dari hasil AMI yang lalu, yang kita RTM kemarin kita lihat, masih ada beberapa unit itu yang belum melakukan. Memang kalau di bidang satu itu survei ini memang dibantukan oleh GJM atau gugus jaminan mutu. Tapi Bapak Ibu di unit kerja kelihatannya agak sedikit kendala karena tadi ya mungkin bisa jadi tidak ada unit penjaminan mutu atau tidak ada unit yang membantu Bapak Ibu dalam hal survei kepuasan ini. Jadi titiknya di situ pertama. Yang kedua juga tadi survei kepuasan ini akan bermanfaat bagi kita selain dari melihat hasil AMI. Jadi hasil AMI kan biasanya kita keluarannya itu kan RTL, rencana tindak lanjut yang harus kita lakukan berdasarkan temuan-temuan AMI. Nah, survei kepuasan ini juga sebenarnya bisa membantu kita dalam membuat perencanaan ke depan atau rencana tindak lanjut apa yang atau berdasarkan survei kepuasan itu apa yang harus kita ambil ke depan atau buatkan ke depan seperti itu. Ya. Oke, jadi manfaat dari survei kepuasan ini adalah kita mau tahu tingkat kepuasan dari pelanggan kita. Kalau dalam konteks bisnis atau kalau di konteks perguruan tinggi, pelanggan kita itu siapa? Ya ada 3 unsur ini. Yang pertama pasti mahasiswa. Jadi unit-unit yang berhubungan dengan mahasiswa ini erat kaitannya pasti dengan BAA, ya BAA kan melayani mahasiswa itu mulai dari admisinya, dari masuk sampai mahasiswa itu lulus. Jadi setiap proses itu sebenarnya harus kita tahu bagaimana sih kepuasan dari mahasiswa kita. Kemudian kalau di prodi dan fakultas itu kebanyakan akan melakukan survei untuk mengetahui misalnya bagaimana dosen itu mengajar, bagaimana dosen itu memberikan bimbingan skripsinya dan lain sebagainya. Kemudian apalagi unit yang berkaitan dengan mahasiswa, keuangan. Itu juga erat kaitannya karena memberikan ada pelayanan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa. Bukan hanya layanan keuangan tapi misalkan dispensasi juga itu termasuk. Apalagi yang pakai atau pelanggan kita adalah mahasiswa atau survei kepuasan kita objeknya ke mahasiswa. Bagian kemahasiswaan. Kenapa? Di situ ada layanan beasiswa, ada bakat minat, dan lembaga kemahasiswaan dan masih banyak ya kegiatan-kegiatan, dan itu saya pikir di Renstra kita itu Bapak Ibu bisa melihat secara detail apa saja permintaan Renstra terkait survei-survei kepuasan yang kita harus lakukan. Selain juga tadi mengajunya kita ke akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi di program studi. Kemudian
untuk survei kepuasan ini kita mengetahui dimensi-dimensi kepuasan pelanggan yang harus ditingkatkan dan juga memberikan acuan bagi pelayanan lebih lanjut dan program pengembangan pelayanan di masa depan. Nah, kalau survei kepuasan ini kita tidak lakukan, maka Bapak Ibu kita tidak akan pernah tahu ya kita punya layanan yang kita berikan ini mahasiswa, dosen ataupun tendik tadi itu puas atau tidak, suka atau tidak, mereka menerima atau tidak terhadap layanan yang kita sudah berikan. Ya, tadi mungkin saya kasih contoh mahasiswa. Kalau dosen ini biasanya akan banyak berhubungan dengan bagian kepegawaian, penelitian PKM ya di LPPM, itu pasti objeknya adalah dosen itu sendiri. Dan seperti kita tahu ini tadi ya saya bilang akan berdampak ke kita punya penulisan LED ya atau akreditasi. Kemudian tendik juga sama ya. Bapak Ibu juga misalnya terkait dengan layanan yang diberikan oleh tendik kepada mahasiswanya itu juga diukur ya, ataupun bagaimana dalam hal misalnya ini berkaitan dengan tata kelola ya, bagaimana misalkan layanan diberikan oleh kesekretariatan dalam hal surat menyurat atau pengurusan atau dalam hal penyusunan SK ya, SK tim, SK dokumen dan lain sebagainya. Nah, sehingga unit yang disurvei atau mendapatkan hasil survei itu bisa tahu ya apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi kelebihannya. Ambil contoh kami di LPM ya, waktu melakukan survei kepuasan yang lalu terhadap auditor dan auditi, itu kita menemukan satu hal dan masukan berharga. Misalnya terkait pelayanan itu rata-rata tinggi ya, tapi ada yang rendah, misalnya dari bahasa indikator yang digunakan oleh LPM dalam melakukan audit itu ternyata masih ada yang rancu atau ada hal yang kurang tepat, kurang jelas. Nah, itu kita dapat masukan, dapat feedback dari survei kepuasan ini. Ternyata auditor dan auditi kita itu merasa kurang puas di situ. Sehingga kami menanggapnya sebagai wah ini harus perubahan dan perbaikan sehingga dia bisa menjadi satu masukan dan kita bisa meningkatkan program pengembangan pelayanan di masa yang akan datang. Sehingga dari situ kita bisa berubah nih apa yang harus kita lakukan dan perbaiki dari survei berdasarkan hasil survei kepuasan tadi. Terus dasar dari survei kepuasan kalau kita merujuk ke literatur itu biasanya menggunakan SERSQUAL atau Service Quality. Nah, ada 5 sebenarnya dimensi yang mau diukur dari survei kepuasan ini ya. Yang pertama itu ada sorry ya kalau bahasa Inggris saya Bapak Ibu agak keliru, mohon dimaklumi ya. Nanti Ibu Ita bisa meluruskan. Oke, yang pertama ada tangibility, kemudian ada reliability, ada responsiveness, ada assurance, dan empathy. Jadi 5 ini. Mungkin Bapak Ibu langsung bilang, ini apa lagi? Kita pasti berhubungan lagi dengan statistik, berhubungan dengan Metopen, walaupun sederhana, tapi pasti akan berhubungan. Yes, Bapak Ibu. Jadi survei kepuasan ini paling tidak Bapak Ibu harus menguasai statistik, harus menguasai paling tidak Metopen dasar. Jadi kalau kita mau melakukan survei kepuasan, tidak ada ceritanya bilang, oh kami tidak paham statistik, kami tidak tahu soal metode penelitian gitu-gitu. Itu hilangkan hal-hal tersebut. Ya, mau tidak mau, siap tidak siap, ketika kita mau melakukan survei kepuasan, maka hal-hal yang berhubungan dengan statistik dan metode penelitian itu harus diperkuat. Seperti itu. Nah, ini yang kami coba turunkan ya, 5 dimensi survei kepuasan ini yang dari tangibility, reliability dan seterusnya. Tadi kami coba lihat dari definisinya. Nah, memang untuk Bapak Ibu ketahui untuk awal ya bisa jadi survei kepuasan ini jangan juga kita pikir yang terlalu sulit atau terlalu rumit Bapak Ibu. Intinya survei kepuasan ini memenuhi 5 kualifikasi atau 5 dimensi tadi dan juga pertanyaannya atau pernyataan yang kita ajukan itu juga terlihat logik dan masuk akal. Saya pikir itu sudah memenuhi syarat. Untuk uji-uji secara lebih mendalam terkait
survei kepuasan itu mungkin kita skip dulu. Yang penting artinya kita tahu dulu dasarnya. Kita tahu dulu apa tujuan survei kita. Itu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita jauh melangkah pikir statistik, pikir metodologi yang terlalu pusing kepala, terlalu ribet dalam tanda kutip, mungkin kita mulai dulu dengan hal-hal yang sederhana, ya, sederhana. Dan juga Bapak Ibu sebenarnya kalau kita lihat bisa merujuk di, kalau googling sekarang kan beberapa referensi terkait atau instrumen-instrumen survei kepuasan itu ada di beberapa universitas, sehingga mungkin Bapak Ibu bisa menjadikan dasar survei kepuasan itu dari instrumen-instrumen yang ada di universitas lain atau perguruan tinggi lain, seperti itu. Oke, kita lihat dulu satu persatu. Tangibility. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan kita sebagai unit kerja dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan kita. Tadi ada mahasiswa, ada dosen, ada tending. Nah, ini Bapak Ibu tergantung ya. Jadi bukan berarti saya bilang tadi tiga-tiganya Bapak Ibu harus survei tiga-tiganya. Tidak, tapi ya tergantung unit kerja kita itu memberikan pelayanan ke siapa. Seperti itu. Nah, ini saya ambil contoh aja. Misalnya, tangibility itu kan berhubungan dengan hal yang konkret, ya, hal yang real. Ambil contoh misalnya ruangan, suasana ruangan, kondisi ruangan yang memang dia dapat lihat secara konkret. Ya, ambil contoh aja, misalnya kita survei terkait tempat pelayanan konselingnya nyaman atau tidak. Ini ambil contoh ya. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan di unit kerja Bapak Ibu. Misalnya di keuangan ya kita tanya apakah loket pelayanan keuangan itu nyaman tidak gitu bagi mahasiswa, atau BAA juga bisa menanyakan tersebut. Intinya tangibility itu berdasarkan hal yang konkret ya, yang nyata, yang bisa dia lihat, yang bisa dia rasakan. Itu yang intinya berapa panca indera? 5 ya. 5 panca indera itu terasakan gitu. Ya, tangibility. Kemudian yang kedua, reliability. Nah, ini berkaitan dengan layanan yang diberikan. Ini biasanya lebih abstrak. Lebih abstrak itu maksudnya dia bersinggungan dengan harapan ya. Harapan apa sebenarnya yang konsumen ataupun pelanggan kita mau tadi. Ya, misalnya contoh kan kalau kita dapat pelayanan itu kan kepinginnya ramah. Nah, kita bisa tanya saat mendapatkan saya mendapatkan misalkan ini mahasiswa ya, ambil contoh mendapatkan pelayanan yang ramah dari staf kemahasiswaan, contoh ketika mengurus beasiswa, katakanlah seperti itu. Nah, itu contoh-contoh pernyataan atau pertanyaan yang dibuat ketika kita merujuk pada dimensi reliability. Kemudian responsiveness. Ini ambil contoh misalnya berkaitan dengan di sini unit kerja memberikan layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. Biasanya responsiveness ini itu juga diikuti dengan penyampaian yang runtut namun tetap mudah dimengerti. Contoh misalnya ketika memberikan pelayanan itu mahasiswa atau dosen misalnya ya, ketika penelitian mendapatkan respon yang cepat gitu. Ketika membutuhkan informasi terkait skema penelitian yang dibuat oleh LPPM, dia mendapatkan atau dosen itu mendapatkan info yang cepat gitu, cepat dan tepat misalnya. Contoh, ambil contoh aja Pak Kalem ya. Terus yang keempat ada assurance. Assurance ini berkaitan dengan kepastian. Ya ini berkaitan dengan komunikasi, kemudian pengetahuan yang luas sampai ke sikap sopan santun gitu ya kepada pelanggan kita dalam tanda kutip tadi, yaitu mahasiswa, dosen maupun tendik ya, seperti itu. Kemudian empati itu berkaitan dengan perhatian yang tulus dan dekat. Nah, ini biasanya memang pertanyaannya bukan yang seberapa dekat misalnya kita dengan konsumen kita ya, bukan begitu, tapi misalnya ya ini biasanya di bimbingan skripsi atau ketika kita melakukan
dosen itu mengajar gitu ya. Itu kan mau melihat seberapa erat atau dekatkah dosen itu dengan mahasiswa dalam hal penyampaian materi, dalam hal bimbingan skripsi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian biasanya Bapak Ibu akan bingung dengan nanti kalau kita buat survei itu kita harus buat apa. Nah, ini isi survei itu ya biasanya ada paling tidak memuat 4 hal ini. Ya, yang pertama sebelum kita jelaskan hasil survei, kita tahu dulu metode surveinya itu bagaimana. Nah, memang kalau Bapak Ibu lihat ini sudah berhubungan erat dengan statistik dan juga metode penelitian. Walaupun sifatnya tadi saya bilang tidak yang expert ya, minimal yang Bapak Ibu bisa dasar tahu gitu. Karena mau tidak mau kalau bilang survei kepuasan pasti harus statistik, pasti harus mepet. Ya, tidak mungkin kita buat survei kepuasan, ada data, terus datanya kita tidak apa-apakan gitu. Karena kemarin juga temuan audit dan juga kita sudah bahas di RTM, rapat tinjauan manajemen itu banyak juga survei yang dilakukan sudah, cuman masih data mentah, belum dianalisis atau diolah. Ya, jadi ini secara ringkas kalau kita mau buat sebuah laporan survei, yang pertama itu adalah metode surveinya. Ya, kita tahu teknik kumpul datanya bagaimana, misalnya disebar menggunakan Google Form atau disebar menggunakan angket tertulis seperti itu dijelaskan. Kemudian bisa juga menjelaskan periode waktu, itu berapa lama waktu mengumpulkannya atau tekniknya bagaimana gitu. Terus yang kedua jumlah responden dari total populasi. Nah ini juga menjadi pertanyaan, seberapa banyak sih survei jumlah responden atau jumlah orang yang mengisi survei kepuasan kita. Kalau dalam statistik ya semakin banyak semakin baik. Maksudnya semakin banyak semakin baik apa? Ya semakin mendekati populasinya. Contoh ya, ketika kita survei terkait pelayanan beasiswa. Contoh ada misalnya beasiswa A itu ada kuota sebanyak atau diberikan kepada 100 orang. Nah, kemudian 100 orang itu ya kita ambil sampelnya yang mendekati jumlah 100 orang. Misalnya ya kalau dia 100 orang itu semua mengisi kuesioner ya bagus, berarti respon rate-nya tinggi seperti itu. Berarti itu kita jelaskan. Jadi semakin banyak, semakin mendekati populasi, maka semakin bagus juga survei yang kita buat gitu. Kemudian yang ketiga teknik analisis data. Nah ini sudah pasti statistik punya alat main sudah di sini atau kerjanya di sini sudah. Karena di teknik analisis data kita harus tahu kita mau menyajikan survei kita ini dalam bentuk apa. Biasanya umumnya itu 2 bentuk. Kalau tidak tabel ya bentuknya grafik. Ya karena kuantitatif secara deskriptif pasti tekniknya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian bagian kedua temuan hasil itu kita jelaskan, kita sajikan, misalnya tabel itu kayak yang misalnya kita ambil contoh yang RTM yang kami buat di LPM terkait survei terhadap auditor dan auditi kami itu kami sajikan dalam bentuk grafik ataupun tabel untuk melihat seberapa puaskah unit-unit kerja terhadap layanan audit mutu internal yang diberikan oleh LPM atau seberapa puaskah auditor terhadap LPM layanan AMI yang diberikan oleh LPM atau juga Bapak Ibu auditor terhadap auditinya atau unit kerja yang diaudit atau sebaliknya auditi juga atau unit kerja terhadap auditor yang mengaudit di unit kerja Bapak Ibu ataupun prodi ataupun fakultas masing-masing. Itu yang kedua. Jadi nanti di situ ya, biasanya di temuan dan hasil survei ini akan banyak penjelasan ya. Apakah ada poin yang kurang kayak kemarin kami di LPM seperti saya cerita di awal tadi kami mendapat hasil survei yang mengeluhkan soal bahasa ataupun kalimat-kalimat kata-kata yang digunakan dalam indikator AMI seperti itu. Kemudian ketiga, analisis survei. Nah, di analisis ini biasanya kita akan tahu sudah apa sih yang menyebabkan dia bisa rendah, apa yang menyebabkan pelanggan kita tadi atau mahasiswa, dosen, tendik merasa kurang puas gitu loh. Dan
kita harus reaksi apa terhadap kepuasan yang kurang tadi atau yang rendah tadi. Misalnya ya tadi apa rencana tindak lanjutnya. Nah, kalau kami misalnya berkaca kami di LPM yang waktu kami tahu bahwa bahasa indikator menjadi salah satu poin yang rendah dari survei kepuasan, maka untuk tahun ini kami akan melakukan revisi terhadap bahasa-bahasa indikator yang digunakan. Itu ambil contohnya seperti itu. Nah, kemudian kapan survei itu kita berikan? Nah, ini juga biasanya kita pusing ini. Ya, kita mau kasih survei kita ini di akhir semester atau pada saat kapan ya. Nah, kalau saran kami di LPM ya, survei kepuasan itu diberikan setelah dia mendapatkan pelayanan. Saya ambil contoh aja kayak misalnya kita kalau download di Play Store itu kan biasanya langsung kita diminta untuk menilai aplikasi yang baru kita habis download itu. Apakah itu kan langsung memang kita memberikan tanggapan atau respon gitu. Dan juga Bapak Ibu lihat di situ tidak banyak-banyak ya. Dia hanya pakai bintang, dia ukur aja gitu. Apakah saya puas dengan ini? Kalau tidak puas ya kasih alasan. Kalau saya kasih puas, kasih alasan atau tanggapan. Seperti itu. Jadi kami saran habis dapat pelayanan langsung. Karena kalau kita tunggu dia waktu misalnya akhir semester atau akhir tahun, biasanya orang yang mendapatkan pelayanan atau pelanggan kita tadi yang mendapatkan pelayanan mahasiswa, dosen, pendik punya satu penyakit Bapak Ibu. Yaitu apa? Lupa. Kan kita rasa tuh kalau kita sebar survei, wah ini respon rate-nya rendah. Karena apa? Waktu disuruh mengisi, dia sudah lupa pelayanan yang dia dapat tadi. Jadi ambil contoh. Jadi habis dapat pelayanan beasiswa katakanlah, langsung minta mahasiswa itu isi. Habis dia mengisi misalnya admisi, penerimaan mahasiswa baru, langsung kasih link survei kepuasan, dia langsung isi. Karena dengan seperti itu, maka respon rate atau responden yang mengisi kita punya survei kepuasan langsung terpenuhi. Dan dia tidak ada istilah lupa lagi, karena dia baru habis mendapatkan pelayanan tadi. Tapi kalau dia dapat pelayanannya hari ini, nanti kita surveinya akhir semester, dia lupa. Gitu. Saya buat apa yang lalu ya? Ini apa yang kurang ya? Akhirnya biasanya kalau di dalam penelitian itu kita atau dalam statistik dalam Metopen kita sebut dengan bias. Bisa jadi ada informasi lain yang tidak ada hubungannya karena dia tadi diisinya cukup lama dari waktu dia mendapatkan pelayanan, ya akhirnya tadi timbul hal-hal yang mungkin tidak sesuai atau tidak sesuai dengan yang survei yang kita mau gitu atau dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi sebisa mungkin setelah mahasiswa, setelah dosen, setelah tendik mendapatkan pelayanan dari unit kerja, langsung diberikan survei kepuasan. Itu sehingga tidak ada istilah lagi lambat atau respon rate-nya rendah atau kurang dan lain-lain. Begitu Bapak Ibu. Ya. Tapi memang untuk beberapa case atau kasus mungkin tidak bisa ya, karena misalnya kayak di GJM waktu survei misalnya proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu kan kita tunggu habis semester berlangsung. Makanya biasanya ditaruh di tengah, di IPS, dan juga di akhir pas UAS. Mungkin beberapa kasus tertentu untuk survei kepuasan tidak bisa langsung kita berikan. Gitu. Tapi kalau umumnya yang misalnya kayak dispensasi, apalagi layanan beasiswa, layanan bakat minat ya, atau admisi tadi dan layanan-layanan yang langsung bisa diberikan kita langsung. Atau misalnya dosen waktu terima hibah ataupun pelayanan terkait penelitian dari LPPM ataupun terkait pengabdian kepada masyarakat juga langsung gitu. Jadi supaya Pak Kalem tidak pusing kepala nih ya. Nanti ini saya share kuesioner ini tidak ada yang isi. Ya begitu Pak Kalem. Kalau Pak Kalem
sudah lama lakukan penelitian atau PKM baru kasih kuesioner, ya pasti respondennya rendah. Begitu. Pak Kalem sudah melihat saya di sini. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjut. Sebelum survei itu kita buat apa? Ada 5 poin Bapak Ibu. Dan ini kalau dibaca ini Bapak Ibu langsung ini kerjaan terus ya. Ya memang begitu Bapak Ibu. Kalau kita mau survei, 5 hal ini minimal kita siapkan. 1, siapkan instrumen. Kan tidak mungkin lucu kita mau kuesioner tidak ada instrumen survei kepuasan, terus kita mau ukur apa, kita mau tahu apa gitu kan. Jadi harus disiapkan dulu. Mungkin kami tidak menuntut kondisi yang ideal. Kalau ideal ini, kalau berdasarkan cara yang tepat atau sesuai metode-metode ilmiah, itu instrumen itu ada tata caranya juga Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk kita ada kuesioner langsung sebar. Itu ada prosedurnya. Misalnya kita harus uji validitas reliabilitas, harus uji konten validitinya dan lain-lain. Cuman maksud saya Bapak Ibu, kalau itu kita lakukan di awal, saya yakin Bapak Ibu mungkin akan langsung tidak mau gitu ya, pasti langsung kami tidak mau survei gitu. Jadi di awal, untuk awal saran kami siapkan aja dulu instrumennya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tahu siapa yang menjadi target responden. Jangan Bapak Ibu sudah buat ini instrumen survei terus tidak tahu mau sebar kemana. Jadi waktu buat survei itu tahu siapa yang menjadi calon atau target responden. Ambil contoh di LPPM. LPPM pasti tidak mungkin surveinya ke mahasiswa. Kenapa? Karena memang layanan yang diberikan oleh LPPM itu fokusnya ke penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Begitu ya Pak Kalen? Jadi siapkan calon dan target respondennya siapa. Jangan sudah buat kuesioner salah target gitu. Salah respondennya gitu. Nah, itu kan tidak lucu kita kan? Ya, kita mau survei tapi tidak tahu siapa yang menjadi target responnya. Kemudian yang ketiga, ini uji coba. Nah, ini idealnya sebelum kita share, sebelum kita lakukan sudah survei yang sesungguhnya, kita uji coba dulu. Nah, kenapa harus uji coba? Ya memang kaidah penelitiannya kayak gitu atau kaidah ilmiahnya seperti itu. Karena apa? Kita harus tahu dulu, jangan-jangan orang tidak paham ya. Karena kan yang buat survei itu kita. Jangan-jangan kita terlalu pakai sudut pandangnya kita, tetapi lupa gitu. Nah, mungkin untuk uji coba ini ya kita tidak perlu banyak-banyak gitu. Kalau mahasiswa memang bisa dilakukan ya, kalau idealnya memang 30 ya. Tapi kalau kayak dosen, kayak tendik mungkin ya tidak sampai sebanyak 30 karena jumlah dosen atau jumlah tendik juga tidak banyak gitu. Mungkin bisa dilakukan itu. Yang penting uji coba. Misalnya untuk cek dia punya kalimatnya sudah sesuai atau belum, ambigu atau tidak, membingungkan atau tidak gitu. Kita kan kalau buat survei itu kadang semua kita taruh, misalnya unit layanan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan harapan. Contohnya, ini cepat, tepat, sesuai harapan, satu kali tanya, ini responden bingung. Unit ini cepat tapi tidak tepat, gitu. Atau dia tepat tapi tidak cepat. Nah, itu bingung. Saya harus jawab yang mana ya? Nah, itu ambigu, menciptakan kebingungan ataupun ambiguitas dari orang yang mengisi surveinya kita. Kemudian yang keempat, siapkan alat atau cara untuk mengumpulkan data. Misal ya melalui Google Form ya, zaman sekarang kan ya lebih baik menggunakan alat-alat yang sudah tersedia ya kayak Google Form itu, ataupun ada yang lain ya, tapi ya yang paling gampang dan paling mudah kita kontrol ini. Kalau manual Bapak Ibu itu cost-nya atau biayanya cukup besar karena kita harus cetak ataupun fotokopi instrumen, kemudian mahasiswa ataupun dosen ataupun tendik isi bisa jadi ada yang bolong-bolong atau kurang gitu ya. Belum lagi kita pindahkan dari manual ke Excel gitu untuk diolah lebih lanjut, itu kan memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Sehingga saran kami sebelum survei itu siapkan alat-alat yang atau cara mengumpulkan data yang lebih efektif dan efisien. Seperti Google Form, karena Google Form yang paling kita punya gitu. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, ini tidak bisa tidak, wajib.
belajar statistik dasar untuk pengolahan. Karena kalau tidak belajar ini Bapak Ibu, percuman Bapak Ibu sudah melakukan survei, pasti dia akan jadi hanya data mentah saja, tapi tidak diapa-apakan gitu. Ya, yang tidak lakukan survei aja hanya ada instrumen, ya kita belum bisa akui sebagai survei kepuasan, apalagi sudah ada datanya terus tidak diolah. Terus nanti kalau waktu AMI atau waktu kita mau susun LED, mana survei kepuasannya? Dikasih data mentah. Ya. Nah, itu kan tidak mungkin. Itu mencari perkara deh nama, ya. Ya oke lah, tahun-tahun sebelumnya atau tahun ini cukup sudah kita punya kesalahan seperti itu kita buat ya Bapak Ibu. Kalau ke depan kita mau tidak mau harus belajar. Gitu. Apalagi Bapak Ibu di pejabat struktural itu harus gitu. Kalau saya harus itu pengetahuan dasar, ya. Statistik itu merupakan satu hal yang dasar yang harus kita ketahui. Mungkin Bapak Ibu merasa, aduh selama tidak kuliah apa begini. Ya memang itu tuntutan kita harus bisa. Nah kalau memang pun tidak, mungkin staf Bapak Ibu yang memang bisa statistik itu coba diperdayakan atau bisa dibantu. Ya kalau tidak ada staf, mohon maaf sudah ya, kami tidak tahu lagi bagaimana harus mencari solusi. Intinya 5 hal ini Bapak Ibu lakukan sebelum melakukan survei kepuasan. Itu. Kemudian saat survei, tadi saya bilang, pilih waktu yang pas dalam tanda kutip untuk melakukan survei. Ambil contoh tadi misalnya habis respon atau target responden kita tadi mahasiswa, dosen ataupun tendik dapat pelayanan, ambil contoh, habis urus surat atau SK misalnya di sekretariat, langsung memang ya survei kepuasan langsung diberikan, atau habis menjalankan misalnya kerjasama dengan universitas ataupun yang sekolah atau apapun lah unit yang kita habis kerjasama, langsung survei kerjasama itu diberikan. Jangan tunggu lagi pas mau dekat AMI, sudah. Ya, kita mau AMI ini survei-survei. Biasanya ini survei mau AMI dulu, sudah di batang lehernya baru kita mau survei. Nah, kalau sekarang kita ubah kebiasaan itu, ya, pas habis dapat layanan, tadi kita langsung memberikan survei. Jangan tunggu lagi kita mau AMI atau, tapi tadi ya, untuk kasus-kasus tertentu memang tidak bisa juga, kayak misalnya proses pembelajaran kan otomatis dia selesai proses pembelajaran baru kita bisa survei. Kita tidak bisa melakukan survei itu pada saat dapat pelayanan tersebut gitu. Atau kalau mau diubah pun ya selama ini kan kalau di GCM tunggu di PTS UAS. Ya udah habis mahasiswa itu dapat proses pembelajaran dari dosen langsung dikasih survei. Karena dia baru baru habis dapat dalam tanda kutip pelayanan tadi, sehingga dia masih ingatlah apa yang dia dapatkan. Dia bisa menilai secara lebih real dan juga lebih sesuai konteks seperti itu. Kemudian upayakan responden mendekati 100%. Memang kelihatannya nih seolah-olah saya kayak tuntutannya, oh pokoknya semua harus jawab ya. Ya iya Bapak Ibu, karena tadi saya bilang secara ilmiah memang survei kepuasan yang baik itu adalah survei kepuasan yang respon rate-nya tinggi. Jadi semakin banyak responden, semakin banyak yang mengisi survei kepuasan kita, semakin baik juga hasil yang kita akan analisis. Jangan Bapak Ibu hanya misalnya, oh kami punya dosen ada 82, yang isi hanya 5. Itu respon rate-nya rendah sekali. Dan itu saya pikir pasti akan dipertanyakan, apakah 5 orang yang menjawab itu menggambarkan 80 orang? Tadi karena strategi kita salah, strategi kita keliru. Tunggu 1 kali dulu dapat ini baru kita mau dekat AMI atau mau dekat akhir semester atau akhir tahun baru kita lakukan. Jadi untuk budaya mutu kita yang baik, survei itu dilakukan. Ya, jadi kami LPM mau pantau nih, ya. Ini mulai kayak LPPM mulai melakukan penelitian ini ya, mau lihat survei jalan ya. Jangan-jangan belum juga ya Pak Kalem. Gitu. Apalagi di bidang 1 itu kan hanya LPPM yang belum survei ini, ya. Pak Kalem lihat-lihat begini mengerikan. Nah, lanjut. Setelah survei kita buat apa?
Pertama ya dianalisis Bapak Ibu. Tadi kita bilang, yang saya bilang di awal ada laporannya, memuat 4 hal tadi. Nanti bisa dicek di slide sebelumnya tadi. Jadi analisis hasil survei itu, lalu buat laporannya. Jadi jangan ada lagi hanya data mentah tok, baru kami tidak tahu begini-begini. Oh, tidak bisa. Ya, sudah ada hasil analisisnya dan juga ada laporannya. Dan ya kuanti, nanti kita bisa tahu kepuasannya berapa persen, itu keluar dari hasil survei tadi. Kalau Bapak Ibu hanya survei lalu data mentah dimasukkan kembali atau Excelnya data mentah, aduh, saya jamin target Pareto kita menuju baik sekali, itu pasti kosong. Itu pasti kami juga nanti kalau yang menyusun LED atau laporan evaluasi diri mau di aras perguruan tinggi APT maupun aras program studi di APS itu akan kesulitan, ya, akan kesulitan Bapak Ibu. Sehingga setelah survei itu jangan didiamkan itu data, ya. Makanya tadi saya bilang di awal sebelum survei harus tahu, ya, unit kerja itu harus tahu cara mengolah hasil survei dan dibuatkan laporannya. Malah lebih bagus lagi terdokumentasi laporan ini dilegalisasi, misalnya oleh pimpinan unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Misalnya ya pasti berhubungan dengan para pembantu rektor supaya tahu nih ya hasil survei di unit kerja saya itu apa sih saran-saran, apa masukannya, apa yang kurang, apa yang harus kita perbaiki, itu ditulis di dalam laporan survei. Gitu. Sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Seperti yang saya bilang di awal, jadi bukan kekurangan kita tidak hanya kita tahu lewat proses AMI saja, tetapi melalui survei kepuasan, gitu. Ya. Misalnya kan kita ini terlalu banyak janji indah, ya. Di universitas ini memberikan layanan internet. Internet dari mana? Itu kalau survei kepuasan itu hanya tidak ditanya aja. Itu kalau tanya bahaya itu, ya. Tapi nanti mengaku tulis LED indah semua. Nanti waktu akreditasi bingung sendiri. Gitu. Nah, ini yang kami di LPM coba lihat dan ini sebenarnya Bapak Ibu jujur ini di luar tanggung jawab kami, cuman kami berpikir ini penting sekali dan krusial sekali untuk akreditasi ya Bapak Ibu. Sehingga kenapa kami harus kumpul Bapak Ibu semua dan juga di hasil AMI kita dan juga rapat tinjauan manajemen kita yang lalu juga menunjukkan hasil yang survei kepuasan ini di bidang satu itu, yaitu tadi saya bilang tertolongnya karena ada gugus jaminan mutu. Ya, yang itu juga kemarin kita juga banyak bicara ya, apakah gugus jaminan mutu kita ini hanya seperti petugas survei yang sifatnya hanya untuk survei saja atau memang dia menjamin mutu yang jauh lebih komplit atau lebih lengkap itu, atau menjaga PPEPP ya. Jadi siklus SPMI-nya tetap jalan gitu ya. Oke, baik, saya pikir itu yang awal bisa saya sampaikan. Terus terkait mungkin ini ada tambahan Bapak Ibu terkait yang kemarin di RTL, saya pikir sudah diutarakan. Bisa dilihat Pak? Saya kasih besar dulu. Nah ini berdasarkan hasil pemantauan kami di hasil AMI, ini memang bidang satu itu lebih banyak ya yang melakukan survei, kecuali LPPM. Makanya tadi kenapa saya bilang ke Pak Kalem lebih banyak itu, nah ini tolong ya, karena kita tidak akan pernah bisa untuk menulis lab, terutama di bagian akhir di survei kepuasan, kalau memang ini Bapak Ibu tidak melakukan survei. Gitu. Dan LPPM ini menjadi poin yang kritis. Jadi di 2023 Pak Kalem tidak ada lagi ya yang tidak lakukan survei Pak Kaleme. Ya BAA juga ini sudah ada, cuman kemarin mungkin catatannya hanya masih data mentah atau olahannya masih sifat sederhana. Nah ini mulai sekarang coba Bapak Ibu lebih mengaturnya lagi ya, karena kita sudah di APT terutama ya, kita sudah TS-2 ya,
kita sudah masuk ke periode kedua, sehingga kalau tidak kita lakukan di 2023 ini, ya maka kondisi fatal yang akan terjadi di universitas ini. Kemudian di bidang 2 ini juga menjadi sorotan karena hampir semua itu tidak melakukan survei, kecuali yang keuangan, yang itu pun terkait pelayanan keuangan secara umum. Tapi di Renstra itu tuntutannya tidak hanya survei layanan keuangan, tetapi ada juga dispensasi, kemudian kepegawaian juga ya, untuk kepuasan terhadap misalnya dosen mengurus jabatan fungsional akademik, kemudian dosen dalam mengurus dia punya apa namanya NIDN ya, atau NIDK, atau misalnya dalam hal juga tendik mengurus apa namanya kenaikan pangkat, itu kan belum ada sama sekali. Ya, BPUA juga ya, pelayanan terkait misalnya ruang gitu ya, pelayanan terkait fasilitas internet, for example ya, contoh itu juga masih belum ada. Sekumcare, kerjasama ini ya, kerjasama, kemudian PPTSI juga ya, penggunaan terkait sistem informasi itu juga. Nah ini sebenarnya bisa diselipkan waktu mahasiswa itu habis apa namanya mengisi atau mengisi KRS gitu ya, ataupun mengisi presensi, itu kan bisa juga supaya tahu bagaimana apa namanya kita punya sistem ini bagus atau tidak. Ya. Nah, kemahasiswaan juga. Nah, ini belum ada kemarin ya, berdasarkan hasil AMI, itu juga masih belum terlihat. Nah, Pusperol mungkin sudah ada terkait layanan konseling. Nah, mungkin untuk Pusperol bisa tambah juga ya survei untuk yang ibadah Senin, karena kan kemarin ada laporan-laporan terkait ibadah Senin dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa apalagi yang ikut ibadah kan makin hari atau setiap hari Senin makin tinggi, nah bisa dilakukan survei sehingga kita bisa tahu apakah puas tidak terhadap layanan ibadah Senin misalnya yang diberikan oleh Pusperol. Nah, Proma ini juga ya yang terkait apa namanya tracer study, itu juga masih menjadi poin yang cukup krusial itu. Kemudian strategi yang kemarin juga diputuskan di RPM, Pak Kabak juga mungkin bisa menjadi fokus perhatian. Nah, memang terkait standar yang pertama visi misi itu memang survei ini belum dilakukan, tetapi kami di LPM ada satu tim, tapi ini di aras universitas Bapak Ibu. Kalau di aras fakultas atau aras prodi, saya pikir GCM juga perlu melakukan survei terkait pemahaman visi dan misi di level fakultas ataupun prodi. Mungkin nanti GCM jangan lupa untuk melakukan survei terkait pemahaman visi dan misi di tingkat fakultas. Sedangkan kami di LPM mungkin akan membantu Pak Rektor dalam hal survei pemahaman visi dan misi. Kemudian ada survei terkait kepuasan tata kelola, kerjasama. Nah ini Sekumcare tolong untuk menjadi fokus ya, fokus untuk di apa namanya perbaiki. Kemudian layanan kemahasiswaan itu tadi unit-unit penting yang saya tulis ada 3 ini, kemahasiswaan, keuangan, dan BAA. Itu juga bisa menjadi lebih terperinci ya, jangan satu, tapi kalau kayak kemahasiswaan kan ada beberapa itu, apalagi di Renstra juga itu dipisah gitu, misalkan beasiswa sendiri, bakat minat sendiri. Nah itu mungkin lebih difokuskan. Kemudian survei-survei yang Bapak Ibu buat tadi di setiap unit-unit itu akan membantu ya LPPM ya, terutama di penelitian, pengabdian kepada masyarakat juga masih menjadi poin yang harus dikejar pada tahun ini. Oke, saya pikir itu yang bisa saya presentasikan kepada Bapak Ibu. Sebelum sesi diskusi mungkin Ibu Kalem, Bu Ita, ada yang mau ditambahkan? Atau Pak Fajar mungkin? Ibu Kalem posisi lagi mengajar juga. Bentar Pak, dikit lagi Pak. Ya. Silakan Ibu
Ita? Oh, ini bisa saya boleh share screen? Boleh, Bu. Tapi saya, Pak Fajar mungkin. Bisakah saya share screen? Oh, ya. Sabar. Bisa kok? Nggak bisa ya? Sudah saya Atau share. kirim email ke kirim WA atau kirim apa biar saya share. Oke. Coba lagi. Oke, sebentar. Ya, bisakah kelihatan? Bisa. Ya, Bisa. Bapak Ibu negeri, karena saya sambil ngajar kurbing ini sebenarnya. Saya tinggalin sebentar. Oke, Pak Sinyo dan Bapak Ibu, mungkin tadi Pak Sinyo sudah sampaikan terkait dengan survei kepuasan yang harus kejar target responden gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti kalau untuk APT, baik APT maupun APS, coba Bapak Ibu cek nanti di C9 di bagian luaran. Luaran itu tidak hanya ngukur publikasi, jumlah publikasi atau mungkin IPK lulusan atau masa tunggu lulusan gitu, tidak hanya itu. Tapi luaran itu termasuk yang ini, survei-survei kepuasan, terutama apalagi kalau yang tracer study gitu ya. Jadi nanti kalau terkait dengan tracer study itu hukumnya wajib dan harus kejar jumlah responden gitu. Makanya kemarin ketika RTM sudah dibahas ya Pak Kabak Roma bahwa harus dipikirkan strategi bagaimana nanti caranya, periodenya jangan tunggu 1 tahun, tapi kalau bisa setahun itu berapa kali begitu. Dan untuk semua Bapak Ibu unit kerja yang lain, selain meskipun mungkin poinnya tidak banyak gitu ya untuk survei kepuasan, kecuali yang tracer study. Kalau tracer study memang wajib gitu. Tapi yang lain itu juga tetap masuk menjadi ini. Nah, ini salah satu bukti nih Bapak Ibu. Di sini judulnya mekanisme penjaminan mutu. Tapi ini bukan LPM punya kerja gitu. Jadi ini sebetulnya kami pengen menunjukkan juga tidak semua yang tulisannya mutu itu kerjaannya LPM gitu. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat di bawah sini adalah pengukuran kepuasan pemangku kepentingan. Nah, ini artinya yang sedang dibahas saat ini. Artinya Bapak Ibu upayakan bagaimana caranya di setiap unit kerja itu memang harus ada survei kepuasan dan harus ada laporannya. Dan mungkin tadi Pak Sinyo sudah sampaikan, sebisa mungkin yang Bapak Ibu sasar targetnya ya jangan hanya berpikir kalau BAA, karena BAA ya udahlah saya dengan mahasiswa aja. Nah, coba pikir apakah ada layanannya BAA yang memang dosen juga mendapatkan layanannya gitu. Kalau misalnya dosen mendapatkan layanan BAA, coba layanan apa? Nah, itu layanan apa itu juga harus disurveikan kepada dosen gitu. Jadi jangan hanya Bapak Ibu berpikir bahwa surveinya hanya untuk mahasiswa. Tidak, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu lihat nilainya itu kita harus semua stakeholder, itu kan nggak cuma mahasiswa, dosen juga stakeholder, Tendik juga stakeholder gitu. Jadi mungkin kalau Tendik misalnya di mana ya, misalnya di fakultas atau mungkin di mana lah ya, intinya di mana Tendik itu merasakan layanan unit kerja tertentu, maka Tendik juga perlu mendapatkan survei juga. Kita harus tanya juga ke Tendik gitu. Nah, jadi intinya Bapak Ibu seperti yang tadi Pak Sinyo bilang, layanannya untuk surveinya itu jangan hanya satu unit kerja terus satu survei. Tapi tergantung layanannya Bapak Ibu ada berapa, sebisa mungkin setiap layanan itu ada surveinya. Oke, jadi ini sekali lagi Bapak Ibu saya tampilkan untuk supaya Bapak Ibu mengingat kembali, ini bukan untuk kita bergaya-gaya supaya ada survei, tapi memang ini kebutuhan akreditasi. Mengingat akreditasi perguruan tinggi sudah masuk di TS-2, dan beberapa prodi ini bahkan mungkin sudah TS-1, seperti Eko misalnya. Manajemen juga sudah TS-2, kemudian THP,
mana lagi ya, FST ya, THP, PTK mungkin juga AGT ya, AGT atau PTK duluan. Intinya kita semua sudah mendekati TS sebenarnya, jadi persiapkan dari sekarang. Itu yang tentang apa sasarannya. Nah, yang kedua terkait dengan ininya Bapak Ibu, kalau boleh kasih masukan sih, ini yang lalu masukannya Pak Fajar nih, tapi menurut kami bagus juga. Kalau kita lihat Bapak Ibu kan seringkali kita dapat respon itu sedikit karena kita tuh kasihnya di akhir gitu. Kadang-kadang di akhir semester baru kita kasih surveinya. Bagaimana kalau kita pikirkan periode memberikan surveinya itu misal setelah selesai layanan, orang itu langsung tahan memang. Maksudnya istilahnya misal ini mahasiswa habis pergi ke BAA. Selesai urus apa misalnya ya, urus legalisir misalnya. Nah, langsung memang sebelum dia keluar dari ruangan BAA, suruh dia isi dulu survei. Di situ memang sama seperti kalau kita naik Gojek atau naik Grab gitu-gitu tuh loh. Jadi kita sebelum kita turun dari mobil atau misalnya setelah kita turun dari mobil kita langsung kasih rating bintang 5, bintang 4 kayak gitu. Jadi dengan begitu itu akan lebih apa ya? Jadi salah satu cara sih, salah satu trik untuk kita dapat respondennya lebih banyak dan lebih objektif. Nah, karena seringkali yang kita dapat tuh nggak objektif. Coba lihat aja itu hasil surveinya GJM untuk mahasiswa yang menilai dosen. Itu semua nggak efektif kalau boleh kita bilang. Semua isinya bagus. Giliran isinya bagus, tapi nanti pas rapat evaluasi fakultas lengkap, badan perwakilan mahasiswanya komplainnya banyak gitu. Padahal di hasilnya surveinya isinya mereka menilai dosennya bagus. Berarti kan itu nggak objektif. Berarti ada yang salah caranya kita menyebarkan kuesioner, menyebarkan surveinya. Jadi kemarin kami berpikir mungkin caranya yang diubah ketika kita memberikan survei itu bukan tunggu akhir semester, tapi mungkin setiap selesai layanan itu langsung mahasiswa isi mahasiswa atau dosen atau siapapun selesai mendapatkan layanan itu langsung mengisi survei. Oleh karena itu memang harus persiapkan di awal memang semuanya. Buat surveinya memang supaya link-linknya sudah siap ketika orang selesai mendapatkan layanan langsung minta mereka untuk mengisi survei. Mungkin itu dengan apalagi kayaknya itu aja Pak Nyo ya. Ya mungkin itu dulu Pak Nyo, saya serahkan kembali dulu ke Pak Nyo, saya lanjut. Ini dulu. Ya, terima kasih Bu Ita buat tambahan penjelasannya terkait survei kepuasan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau Ibu Anita Kak? Tidak. Oh ya, silakan Pak Yonatan, Pak Ijo. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar, kan? Ya, ini yang pertama sebenarnya bukan terkait survei, tapi ada kaitannya. Jadi untuk instrumen AMI dari yang kemarin pertemuan itu kita, maksudnya dari saya belum dapat jawaban. Apakah instrumen AMI itu akan ada perubahan? Ya macam poin-poin, kalau macam kemarin kan kita di bagian kemahasiswaan ada 66 indikator, itu apakah ada perubahan indikator atau tidak. Karena pengalaman dari tahun sebelumnya, hasil AMI yang tahun berapa ya, 2019 kayaknya, itu kan instrumen atau indikatornya beda dengan yang terakhir kita buat. Ini ada perubahan lagi atau tidak gitu. Karena hasil AMI yang 2019 kalau tidak salah itu kan kita sebenarnya sudah prepare, sudah siapkan semua untuk menjawab AMI di tahun berikutnya. Tapi ketika AMI terakhir kemarin sangat jauh berbeda indikator-indikatornya. Jadi yang sebenarnya kita optimis ada di ketercapaian 70 sampai 75% itu ternyata malah anjlok. Jadi mohon bocorannya untuk AMI berikut ini ada perubahan indikator atau tidak gitu supaya kita bisa prepare lebih awal. Itu yang pertama. Terkait survei yang kita bahas hari ini, pertanyaan konyol sebenarnya yang pertama. Bisa tidak kita surveinya pakai bintang 1, 2, 3, 4, 5 saja gitu? ya, itu pertanyaan konyol sih. Tapi pertanyaannya sesungguhnya begini, terkait survei, juga hasil AMI yang lalu terkait survei, dan itu kita sudah prepare. Ternyata begitu datang AMI yang terakhir ini,
tuntutannya adalah setiap kegiatan ada surveinya. Jadi mau tidak mau survei yang kemarin yang sudah kita jalankan akhirnya tidak terpakai, dan hasilnya tadi sudah dipaparkan, bagian kemahasiswaan tidak melakukan survei sama sekali gitu. Padahal sebenarnya kita sudah lakukan survei, tapi ternyata instrumennya beda, indikatornya beda, semuanya berbeda. Terkait instrumen survei, ya kemarin saya sudah konsultasi juga dengan Pak Sinyo, ya, artinya di LPPM. Kita sudah sempat kasih instrumen, dan jujur untuk instrumennya ya boleh bilang masih jauh dari yang tadi 5 hal yang disebutkan oleh Pak Sinyo tadi, tangible, ability, apa bla 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 segala macam. Jadi begitu lihat tadi saya langsung kepikiran untuk merombak kembali instrumen yang sudah dibuat, kemudian nanti akan diserahkan ulang lagi ke LPPM. Tapi ini bagaimana kesimpulannya? Survei ini masih tetap unit-unitkah yang disediakan atau dilaksanakan oleh LPM nanti, gitu. Atau seperti apa begitu surveinya? Ini maksudnya supaya kita jelas duduknya di mana, supaya kita bisa prepare dari sekarang gitu. Dan kalaupun itu tanggung jawab ini tidak apa-apa, itu kita siap kerja. Hanya mungkin ya kisi-kisi survei, kemudian ya ini juga terkait pengolahan data apa segala macam, ini kan kita sudah lupa ingat sedikit. Kalau hanya mencari persentasenya ya bisa lah begitu. Ya, artinya ini kita minta kejelasan yang sejelas-jelasnya. Terima kasih. Oke, nanti yang terkait nomor 1 mungkin Ibu Caleb yang akan lebih bisa menjelaskan ya. Saya mungkin pertama Pak, mungkin yang tadi jawab yang lain dulu Pak ya, nanti habis ini Iya. Oke. Baik, yang terkait survei kepuasan, kalau kami kelola LPM yang kelola itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kami jumlahnya sedikit, tidak banyak, dan juga di LPM sendiri juga tupoksinya itu besar sekali. Ya, jadi kami tidak hanya mengurus soal penjaminan mutu di aras universitas, kami juga menjaga siklus PPP-nya tetap terjalan dengan baik, kemudian menjaga juga siklus SPMI yang tadi PPP tadi itu juga dijalankan secara menyeluruh juga pada unit-unit kerja. Jadi kalau saya tetap aja dengan unit-unit itu memang yang harus bertanggung jawab terhadap survei itu, karena memang keputusan di RPM juga tidak ada menjadi tanggung jawab untuk kami di LPM bertanggung jawab soal itu. Hanya mungkin kami mengarahkan atau kami memfasilitasi arahnya kemana. Nah, seperti yang kami buat pertemuan hari ini, gitu, misalnya arahnya seperti ini, bentukannya seperti ini. Kemudian kalau terkait kuesionernya harus dirombak total, tidak juga kok Pak Ijo. Artinya yang sudah dibuat itu tinggal dimasukkan. Misalnya terkait tangibility, kan itu kan berhubungan dengan fisik. Ya udah fokus pertanyaan ke misalnya ke ruang yang diberikan ataupun fasilitas yang diberikan, itu kan bisa masukkan ke bagian tangibility. Jadi tidak perlu juga kita langsung merombak total atau mengganti secara total gitu. Atau juga kalau saya merujuk ke universitas-universitas lain, ketika mereka membuat survei kepuasan, itu tidak plek-plek tangibility itu apa, tidak seperti itu, tapi mereka yang penting memenuhi 5 unsur itu. Jadi tidak harus nanti tangibility ada 2 pertanyaan ya. Kita tidak seperti kayak mau untuk riset atau penelitian. Tapi tujuan kita lakukan survei ini untuk melihat tadi ya seberapa puaskah atau seberapa besarkah kepuasan dari masing-masing objek yang kita survei tadi. Gitu. Jadi tidak harus Pak Ijo juga rombak total, tidak. Bisa saja dengan itu hanya saja misalnya ada 2 pertanyaan ini masuk kelompok tangibility. Tidak harus urut juga seperti tadi. Yang penting tadi menggambarkan 5 poin itu. Sebenarnya kan di LED atau di akreditasi yang harus dituliskan, dia tidak mengatur kita harus pakai service quality.
Nah, itu hanya metode yang umumnya biasa dipakai dalam mengukur kepuasan, yaitu pakai metodenya para suraman yang 5 search squad itu. Gitu. Jadi kalau kita punya metode atau teknik yang lain tidak masalah. Yang penting tadi kita mampu menjelaskan kita menggunakan teknik yang mana atau cara apa, adopsi dari peneliti atau apa namanya tulisan siapa atau instrumen yang mana. Itu sah-sah saja. Kan tadi yang Ibu Ita kasih tunjuk itu kan apa namanya PPISK tidak ada merujuk pada harus search squad gitu. Hanya saja supaya memudahkan kita pada umumnya seperti ini. Itu yang saya tampilkan. Jadi kalau Pak Ijo bilang mau rombak total, jangan Pak Jo. Ya, itu sama saja kita kerja ulang-ulang gitu. Jadi kalau saya tetap aja yang ada, mungkin revisi minor aja gitu. Terus kalau menyangkut tadi bintang 5, ya kami maunya begitu Pak. Atau gini aja, kita berkaca ke responden. Responden itu kan tidak menginginkan jawaban pertanyaan yang panjang. Ambil contoh kalau kita menilai suatu aplikasi, itu kan cuman bintang. Cuman masalahnya Pak Ijo, kita berhadapan nih asesor. Kalau asesornya, waduh, kalau asesornya yang mungkin backgroundnya statistik atau metode penelitian lah katakanlah, ya kita tidak tahu ya, kita tidak bisa menerka. Mungkin alangkah baiknya kita menggunakan metode. Jadi jangan langsung kita pakai bintang begitu. Itu kalau saya ekstrim sekali. Mungkin pertanyaan lebih dibuat lebih sederhana Pak Ijo. Jangan banyak, karena saya bilang kalau di statistik itu adalah responden itu adalah orang yang tidak menginginkan kehadiran kita sebagai peneliti gitu, karena makin lama kita di situ dia juga makin jengkel gitu, ini apa gitu ya. Mahasiswa itu kadang tersiksa juga dalam tanda kutip, ya harus menilai sejumlah dosen secara banyak, itu kan juga pusing. Atau misalnya Pak Ijo, ini satu mahasiswa, dia dapat beasiswa, dia dapat ini bakat minat, dia urus apa lagi gitu. Ada 3 katakanlah. Dia harus isi kuesioner itu dalam waktu bersamaan. Coba Pak Ijo, tempatkan posisi kita sebagai dia. Kita ilfil juga gitu. Sudah banyak, tambah lagi indikatornya atau pertanyaan dibuat itu membingungkan. Penuh kata kayak dan, kata penghubungan. Layanan diberikan cepat dan tepat. Tadi saya bilang, dia cepat tapi belum tentu tepat. Itu saya jawab bagaimana? Membingungkan. Jadi alangkah lebih baik buat lebih ringkas. Yang penting tadi kita ada dasar surveinya. Kalau mau bilang Pak ini kan tidak sesuai metode ilmiah, buat saja dulu di awal. Nanti peningkatannya ke depan toh, oh kita ada perbaikan, kita ada revisi kan gitu, continuous improvement kita kan. Itu. Jadi kalau mau bilang sekarang kita kurang, jangan dulu. Yang penting kita lakukan saja dulu. Oh kita masih belum melakukan uji coba. Kita langsung saja dulu. Ya tidak apa-apa. Itu menjadi catatan. Oh ke depan, nanti tahun depan kita uji coba dulu ya. Sebelum kuesioner ini kita kasih ke responden kita tadi atau target-target responden kita. Yang penting kita buat saja dulu, kita lakukan tadi untuk terpenuhi. Terus seperti yang Ibu Kalem bilang, Ibu Ita bilang juga tadi, bahwa kita tahu juga unit kita ini memberikan layanan ke siapa saja, karena tadi kan itu tidak hanya ke internal saja, ke mahasiswa, ke dosen, ke pendik, tapi ada juga unit-unit lain yang berhubungan dengan tadi saya singgung, misalnya Sekumcare ya, itu berhubungan dengan kerjasama, pasti ke instansi lain, atau Proma dengan pengguna lulusan, itu kan juga kita harus mau tidak mau lakukan itu gitu. Dan tadi tipsnya kami untuk mencegah tadi respon rate-nya rendah, kasih memang langsung saat dapat pelayanan. Dan saya pikir kemarin kita sudah diskusi itu Pak Ijo, jadi habis dapat layanan langsung kasih, supaya jangan orang ini lupa lagi. Kalau dikasih di akhir kan biasanya, ini tadi saya seperti Ibu saya bilang tadi, bisa saya layanan yang saya berikan saya sudah lupa, sudah tidak ingat lagi. Jadi hasilnya terkesan, apalagi kalau dia jauh buru-buru toh 5 semua, tapi nanti komplainnya tinggi. Ya, itu kan tidak sejalan. Harusnya kita melakukan survei ini kan, kita bukan hanya sekedar survei, tapi kita tahu juga kita kurangnya di mana. Gitu. Nah itu kami yang lalu coba lakukan di audit itu, habis proses audit kami langsung WA ke linknya ke auditinya, kami langsung WA ke auditornya supaya langsung mereka isi, karena mereka baru selesai proses AMI itu.
Jadi minimal ingatan atau memorinya di proses itu dia masih ingat gitu. Tadi misalnya kayak admisi, nah tadi bilang lupa ini, langsung segera secepatnya, karena mumpung dia baru dapat pelayanan itu baru mungkin 1 minggu atau 2 minggu yang lalu setelah pengumuman. Nah itu kita langsung, atau bila perlu setelah dia daftar dapat pelayanan admisi, begitu dia keluar dia punya nomor atau dia punya identitas sebagai calon mahasiswa baru, langsung kita kasih kuesioner, supaya jangan kita respondennya rendah atau orang itu lupa. Gitu. Nah terkait AMI mungkin yang saya bisa jawab, dia itu basisnya Renstra. Makanya kemarin kami kan menawarkan untuk ada 2 bentukan AMI nih, supaya jangan berbenturan, bukan berbenturan juga, supaya lebih sebenarnya jalannya untuk akademik itu khusus prodi itu kan mengacu pada akreditasi, sedangkan untuk unit-unit kerja basisnya ke Renstra seperti itu. Nah, sehingga kami berharap sebenarnya tidak, kalau Pak Ijo tanya apakah berubah secara drastis, tidak akan. Malah kami di tim, mungkin Ibu Ita bisa tambahkan untuk mengurangi indikator-indikator sehingga proses AMI-nya bisa jauh lebih efektif seperti itu. Tapi kalau indikatornya hampir tidak akan berubah banyak Pak Ijo, karena basisnya ke Renstra. Mungkin Ibu Ita bisa menambahkan lebih detailnya. Oke. Tadi sebentar. Pertanyaannya Pak Ijo terkait indikator AMI ya, berubah-ubah gitu ya. Oke, ini Pak Ijo, dan bukan cuma Pak Ijo, mungkin Bapak Ibu yang lain, mungkin supaya maksudnya pemahaman kita bersama begitu. Indikator yang ada yang diamikan begitu untuk yang terbaru ini, yang terakhir kemarin kita pakai. Oke, mungkin saya cerita sedikit dulu sejarahnya gitu kali ya, supaya kenapa sih kok bisa berubah-ubah gitu. Jadi dulu Bapak Ibu, meskipun kita sudah sering cerita ini sih, dulu itu kita belum punya standar apa-apa begitu. Jadi di Unkriswina belum punya standar mutu kita tuh mau bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di LPM dengan tim SPMI-nya itu kami coba membuat sendiri indikator berdasarkan Permendikbud. Dasarnya kan memang pakai Permendikbud bahwa ada standar minimal, ada indikator-indikator minimal yang harus dipenuhi kalau kita mau diakui sebagai perguruan tinggi. Gitu. Hanya standarnya masih minimal itu kan perlu target begitu ya. Harusnya misalnya bahwa publikasi itu pengennya kita perguruan tinggi itu targetnya berapa gitu. Nah, yang lalu kan kita tidak punya dasar apa-apa. Jadi benar-benar LPM waktu itu dengan tim itu ya kita ya pakai dasar apa ya Pak Nyo ya waktu itu tuh pakai peraturan Standar Nasional Pendidikan Tinggi saja. Waktu itu. Kami pakai itu waktu itu belum pakai standar kuantitatif. Gitu. Ya hanya ada tersedia gitu-gitu aja. Centang gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu itu kan berjalan beberapa periode ya. Setelah itu kan ada perbaikan gitu. Ada perbaikan dengan setelah itu tuh ada Renstra yang sebelum sekarang. Renstra yang sebelum sekarang itu kan yang pakai centang-centang itu dulu. Tapi adalah beberapa yang kuantitatif. Nah, akhirnya kita ubah lagi indikatornya. Kan mau nggak mau kita harus ubah. Karena yang punya mimpi dan punya target di universitas ini bukan kami, Bapak Ibu, bukan LPM, tapi kan rektor. Jadi kami nggak bisa dong bikin targetnya kami sendiri, menentukan target-targetnya kami sendiri. Jadi otomatis kami harus ubah yang sebelumnya menggunakan dasar Renstra yang 2000 berapa itu. Nah, setelah itu berjalan, kemudian kabinet ganti. Otomatis rektor ganti, mimpinya juga pasti ganti dong. Masa mimpi rektor satu dengan mimpi rektor berikutnya sama persis kan itu juga sangat mungkin hampir tidak mungkin gitu ya. Nah, jadi dengan rektornya ganti, mimpinya ganti ya targetnya pasti berubah. Mau tidak mau ya kita harus ikuti. Karena pimpinan kita berubah, mimpinya beda. Nah, jadi itu kita ubah lagi. Nah, tapi
Kalau kemudian pertanyaannya Bapak Ibu, wah berarti nanti ada kemungkinan lagi tahun depan berubah. Kalau kemungkinan berubah untuk yang AMI Renstra itu kemungkinannya sangat kecil untuk berubah, bahkan mungkin tidak mungkin. Karena Renstranya Pak Rektor sudah tetapkan 5 tahun ke depan. Jadi dengan kata lain sampai tahun 2026 Renstra habis, indikatornya sama, kecuali setiap RTM seperti kemarin Pak Rektor merasa ini mau diubah nih. Kan kemarin ada beberapa tuh indikator yang sepertinya Pak Rektor merasa ini bahasanya salah atau apa. Nah, itu yang akan berubah. Tapi yang memang Pak Rektor tidak merasa ada kesalahan, yaitu akan tetap seperti itu. Nah, jadi nanti mungkin kita sambil tunggu Ibu Sekhumker, Ibu Sekpim tolong nanti notulennya dibagikan yang kemarin RTM yang memang terutama yang kemarin ada catatan-catatan indikator-indikator mana yang diubah atau apa itu supaya mungkin nanti Bapak Ibu bidang dan unit kerja tahu duluan gitu ya. Oh, saya punya indikator akan diubah atau tidak, itu kan kemarin hasil RTM. Tapi kalau di RTM kemarin Pak Ijo itu tidak ada keputusan apa-apa tentang indikatornya Pak, misalnya berarti ya tetap seperti itu sampai RTM berikutnya. Kalau RTM berikutnya Pak Rektor bilang saya mau berubah ya berubah gitu. Tapi intinya itu kalau AMI Renstra kami tidak berani mengubah-ubah Bapak Ibu, kami tidak berani juga nambah-nambah kecuali memang yang belum yang menjadi syarat akreditasi tapi belum termuat di Renstra. Seperti misalnya visi misi tadi yang Pak Sinyo jelaskan. Di Renstra tidak ada indikator visi misi. Tapi karena itu penting untuk akreditasi perguruan tinggi, maka mau tidak mau harus kami buat dan itu sudah disetujui oleh Pak Rektor. Begitu Pak Ijo dan Bapak Ibu yang lain. Nah, untuk sekali lagi Bapak Ibu tapi sekedar mengingatkan ini yang kita omong tadi penjelasan kami ini di level universitas. Nah, sedangkan yang kami ukur juga lewat Renstra, AMI Renstra itu juga levelnya universitas, istilahnya untuk mencapai targetnya universitas. Coba Bapak Ibu mungkin tapi di fakultas terutama di UPPS, Bapak Ibu punya target berbeda. Tuh, target kuantitatifnya berbeda. Pertimbangannya Bapak Ibu menuliskan target 50 misalnya, itu kan mungkin dengan pertimbangan yang berbeda antara FKIP, FEBH, dan FST dengan jumlah prodi yang berbeda. Nah, ngukurnya itu nanti, itu yang kemarin kami sempat singgung, ngukurnya ketercapaian Renstra itu yang mulai harus dipikirkan mulai hari ini, terutama untuk FEBH yang mau segera dua-duanya reakreditasi dan bahwa indikator itu ada di LAM-EMBA. Jadi pengukuran ketercapaian Renstra fakultas itu juga menjadi salah satu indikator Renstranya universitas juga. Itu mungkin secara umum sih begitu. Nanti kalau yang di FST karena FST beda-beda, ada yang masuk di LAM, ada yang BAN PT. Jadi mungkin yang BAN PT Bapak Ibu silahkan melihat di matriks program studi. Yang di LAM Infocom nanti Bapak Ibu di GJM-nya juga coba dilihat di indikator LAM Infocom. Untuk FKIP dua-dua mengacunya ke LAMDIK, coba dilihat nanti apakah Renstra fakultas itu perlu untuk benar-benar dipikirkan ketercapaiannya atau apa-apa. Ya, yang menentukan skala prioritas Bapak Ibu Dekan lah yang lebih tahu begitu. Itu Pak Nyo. Semoga menjawab ya Pak. Ya, oke. Terima kasih Ibu Ita buat penjelasannya. Begitu ya Pak Jo. Kami tidak menolak sebenarnya. Kami kepingin juga untuk misalnya survei ini mau terpusat. Cuman tadi sumber daya kami tidak cukup Pak Ijo. Ya, kami cuman berempat di LPM juga dengan pekerjaan yang saya pikir juga penjaminan mutu mati-matian. Tapi ya itu tadi kami membuka ruang untuk kalau mau diskusi, mau tanya soal survei kepuasan atau apapun, ya kami siap untuk membantu setiap unit kerja. Begitu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu tambahkan atau tanyakan? Ingat Bapak Ibu, AMI untuk pelaksanaan Renstra tahun ini kan Februari nih. Kan belum diputuskan kemarin bahwa mau berubah kan Pak Rektor sepertinya nggak mau. Jadi masih akan tetap di periode yang sama nih, Februari nanti. Nah artinya ini sudah setengah tahun berjalan ya Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu monitoring sendiri. Kalau sampai hari ini belum ada lakukan survei,
Ya berarti kan, dan Bapak Ibu mau tunggu nanti sampai November misalnya, ya berarti kemungkinan besar tidak tercapai lagi tuh, jadi temuan lagi. Jadi maksudnya mohon diingat, AMI bulan Februari nanti itu untuk mengukur pelaksanaan Renstra 2023. Artinya dari Januari kemarin sampai bulan ini sudah berjalan. Jadi tolong Bapak Ibu, ini sudah 6 bulan, cek ketercapaian masing-masing supaya mengurangi jumlah temuan untuk berikutnya gitu. Baik. LPPM ada tanggapan? Itu LPPM? Oh, tidak ada. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan atau mau diinikan terkait survei kepuasan, Bapak Ibu? Nah, mungkin kalau di GJM, nah itu mungkin kalau kami sarankan ya dari LPM juga, 3 GJM ini mungkin bisa saling bertemu untuk kayak apa yang misalnya yang selama ini yang baik atau praktik baik yang dilakukan di masing-masing GJM terkait survei kepuasan yang dilakukan selama ini, yang fakultas atau prodi-prodi lain yang memang belum lakukan itu bisa saling share gitu. Nah, maksud kami supaya apa ya, bukan harus sama, tidak, tetapi bentukan survei atau bentukan apa namanya yang ditanyakan itu bisa jadi menjawab tadi, karena Bapak Ibu di GJM itu juga nanti kan yang akan bertanggung jawab terkait dengan apa namanya survei kepuasan untuk di level fakultas dan program studi, atau di APS lebih tepat, ya, akreditasi program studi begitu. Jadi kami sarankan, memang kemarin kami ada cari waktu ya Ibu Ita, Pak Fajar, itu untuk kita bisa sama-sama ketemu antara 3 GJM supaya juga apa praktik baik apa yang di masing-masing fakultas terkait survei kepuasan itu bisa juga berlaku di fakultas yang lain begitu. Ya, memang kalau kita berpikir pekerjaan survei ini kelihatannya memang berat, tapi ya mau tidak mau tadi ya, mau tidak mau, siap tidak siap ya kita harus jalankan, karena itu adalah tuntutan dari apa akreditasi dan juga renstranya universitas begitu. Jadi mumpung tadi Ibu Kabak BA sudah ingat, lakukan, jangan lupa. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada kan? Oh, Ibu Kepala Perpustakaan. Silakan Ibu Reni. Hanya mau izin lapor, selama ini kami melaksanakan survei kepuasan, ternyata kami harus tambah 1 survei kebutuhan. Jadi nanti mulai semester yang akan datang ini, survei yang berikut kami survei kepuasan dan kebutuhan. Harus ada 2 dari akreditasinya Perpus. Sekian laporan. Baik. Ya, baik. Terima kasih Ibu Kaperpus. Jadi langsung bisa melihat sendiri apa yang kurang, sehingga ke depan survei kepuasannya bukan tambah itu aja, ada survei kebutuhan. Nah, seperti itu. Nanti juga kalau apa Bapak Ibu mau melakukan, misalnya survei yang kami sudah lakukan selama ini. Nah, kami juga ternyata ada memberikan unit apa namanya layanan ini. Nah, itu juga bisa kalau bingung baca matriks akreditasi ataupun ketentuan akreditasi, itu bisa konsultasi ke LPM seperti itu. Silakan Ibu Ita. Mohon maaf lupa tadi 1. Jangan cuma surveinya juga ya Bapak Ibu, tapi tindak lanjutnya. Tolong. Jadi misal kita to the point aja ya. Surveinya GJM tentang dosen. Itu saya mau pakai bahasanya Ibu PR1. Berdasarkan pemantauan itu kan hanya dilaporkan di laporan di rapat evaluasi atau rapat lengkap fakultas ya. Tapi tindak lanjutnya apa? Ya saya kurang tahu, mungkin di fakultas lain sudah, tapi di fakultas kami sendiri, ya ini mohon maaf juga Pak Dekan, saya sebagai dosen, karena saya juga dosen di situ, tapi ini belum ada tindak lanjutnya gitu. Jadi maksudnya itu kan seharusnya menjadi raportnya dosen kan. Ini contoh yang GJM ya misalnya. Itu kan raportnya dosen. Mau perkara hasilnya baik atau buruk, itu tindak lanjutnya fakultas bagaimana, itu kan belum dilakukan gitu. Jadi misalnya ada dosen yang soalnya ada loh Bapak Ibu gitu kan, kami kan pegang data semua. Jadi misalnya ada dosen yang tidak melaksanakan 16 kali pertemuan, itu kan fatal.
banget sebenarnya. Karena itu syarat SNPT minimal. Kalau sampai dosen tidak melaksanakan 16 kali pertemuan dan tidak diberikan tindak lanjut apa-apa, itu kan fatal. Nah, hal yang seperti itu jadi mohon tindak lanjutnya dan didokumentasikan tindak lanjutnya itu. Jadi mohon Bapak Ibu GJM yang di fakultas, ya oke nanti kebijakannya dekan juga, silahkan pokoknya diatur gitu, mohon bantuannya di fakultas diatur. Selesai ada survei itu tuh jangan hanya dilaporkan tapi tindak lanjutnya bagaimana dan tindak lanjutnya itu apa, bagaimana hasilnya apa itu juga didokumentasikan entah dalam bentuk laporan apa begitu supaya nanti ketika akreditasi Bapak Ibu bisa pakai untuk tulis di LED. Jadi intinya Bapak Ibu kami ini LPM mengingatkan, mungkin kami cerewet mengingatkan bikin ini bikin itu untuk kemudahan kita sendiri kok gitu loh. Jadi nanti ketika mau isi LED tidak kesulitan lagi, kita harus ngarang lagi. Tapi kita sudah punya dasar-dasar misalnya laporan itu tadi kita bisa pakai, oh cerita tentang tindak lanjut dari penjaminan mutunya di fakultas tuh begini loh tindak lanjutnya. Itu kan Bapak Ibu nggak perlu ngarang lagi, atau Bapak Ibu di fakultas juga nggak perlu memaksa ya tanda kutip ambil SPMI-nya universitas terus paksa cerita di level fakultas, itu nggak nyambung nanti. Makanya kadang-kadang ujung-ujungnya seperti yang kami bilang kemarin, LPM tuh bingung nanti ketika kami presentasi di ketika AL prodi itu kami cerita benar-benar di level universitas, tapi kalau di level fakultas itu Bapak Ibu yang tahu. Jadi itu bisa jadi salah satu cara lah untuk menceritakan SPMI-nya Bapak Ibu tuh dari tindak lanjut hasil-hasil survei. Nah, Bapak Ibu unit kerja lain yang non prodi atau non fakultas juga nanti supaya ketika akreditasi perguruan tinggi, timnya akreditasi ini juga tidak pusing untuk menuliskan di LED juga. Jadi setiap tindak lanjut itu mungkin memang Bapak Ibu belum tahu atau mungkin someday lah ya atau mungkin kami bagikan gitu. Kalau Bapak Ibu mau tahu setiap C atau setiap kriteria itu kan menuntut ada survei kepuasan dan harus diceritakan surveinya kepuasan hasilnya apa, tindak lanjutnya apa. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada tindak lanjut nanti tim mesti ngarang, harus ngarang. Nyari-nyari apa ya kira-kira tindak lanjutnya kan gitu. Dan buktinya harus diadakan dadakan tiba-tiba. Nanti keluarlah SK bodong lagi, SK tipu-tipu lagi. Nah, itu yang kami tidak mau. Sebisa mungkin Bapak Ibu marilah kita ke depan, semua yang kita tulis di LED, baik itu universitas maupun program studi itu memang by data, berdasarkan data. Nggak perlu kita pusing lagi mengarang cerita, karena ngarang cerita itu efeknya panjang Bapak Ibu itu tadi ya. Satu, kita harus sediakan bukti. Nah, buktinya kalau nggak ada kita mesti keluarkan yang palsu-palsu. Yang kedua lagi efek panjangnya kalau sampai kita bohong di awal, itu kita harus bohong terus yang berhubungan dengan itu. Kalau sampai ketahuan bohong yang lain, kita lupa bohong yang pertama itu kan nggak lucu juga. Jadi intinya mohon Bapak Ibu tindak lanjut jadi survei kepuasan. Jadi setelah lakukan survei, laporannya kirimkan ke unit kepala atau pimpinan langsung unit kerjanya Bapak Ibu. Setelah itu minta mereka, ingatkan mereka untuk melakukan tindak lanjut dan tolong didokumentasikan. Jadi misalnya kalau di kemahasiswaan Pak Ijo selesai lakukan survei, laporannya jadi, laporkan itu ke PR3, PR3 harus lakukan tindak lanjut. Bidang 2 misalnya di keuangan juga Pak Yan misalnya habis survei, laporannya jadi, hasilnya seperti apa, laporkan ke Ibu PR2, PR2 harus bikin tindak lanjut berdasarkan survei. Begitu juga semua di aras-aras dan juga di bidang yang lain. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Pak Nyo, kembali. Baik, terima kasih ya. Tadi sudah ya di laporan survei itu makanya kami bilang juga di bagian akhir, jadi ada 4 poin tadi ya menyambung Ibu Ita. Jadi selain metode survei dan hasil surveinya kita analisis tadi, kita jelaskan juga apa rencana tindak lanjut dari hasil survei itu. Nah, ini apa
Sahabat Bapak Ibu, saya buka dulu. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya share linknya. Nanti Bapak Ibu bisa mengisinya menggunakan email Unkriswina, Bapak Ibu. Sekedar mengingatkan pastinya Ya, target Renstra revisi. bagaimana Pak Ijo? Target Renstra. Target Renstra ada di dokumen Renstra, Bapak Ibu. Bapak Ibu belum ada dokumen Renstranya? Maksudnya revisi. Target itu kan ada beberapa yang ketinggian. Pertama yang di mahasiswa. Oh, terkait itu Pak Ijo, kami hanya tergantung dari keputusan RTM kemarin. Kalau memang tidak ada perubahan, kami tidak akan. Bagaimana cara salinnya ini? Sabar. Saya bingung cara. Oh, sudah. Karena indikator itu kalau misalnya ketinggian atau kerendahan itu hanya bisa kami lewat RTM itu Pak Ijo. Kalau perlu peninjauan kembali ya lewat RTM itu kemarin. Oke Bapak Ibu, presensi sudah saya share di kolom chat. Bisa diisi menggunakan email universitas. Lah kemarin keputusannya tentang indikatornya Pak Ijo gimana di RTM? Ada perubahan Tetap, kah? kalau tetap Yang jumlah itu ada. Kalau ada perubahan kita akomodir. Kalau tidak ada maka tidak bisa. pokoknya ya betul. Seperti Kemarin Pak Sinyo bilang Pak Jo, tergantung hasil RTM-nya kemarin. Jadi kita basisnya RTM notulen. Keputusannya Pak Rektor kemarin itu basisnya kita ubah atau tidak target. Gitu. Kalau kemarin Pak Rektor bilang memang ada yang diubah, itu kami ubah. Kalau tidak ya tidak. Nah, terkait kemahasiswaan memang kemarin saya ingat kan kita sempat bahas yang Jumlah proposal. Jumlah proposal. Tapi saya nggak ingat itu keputusannya bagaimana. Saya nggak ingat. Tapi ya keputusan itulah nanti yang menjadi dasar tim di LPM ubah atau tidak berdasarkan notulennya itu. Gitu. Jadi nanti mungkin ya itu tadi tunggu Ibu Sekumker aja nanti bagikan ke Bapak Ibu semua hasil RTM-nya kemarin supaya Bapak Ibu tahu indikatornya Bapak Ibu berubah atau tidak. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri? Ya, baik. Baik, kalau dengan demikian, Ibu kalian pas kah? Pas. Bu Rita, pas ya? Ibu Pak Fajar mungkin ada Ya, tambahan? Pak Fajar mungkin? Tidak ada? Oke, baik. Kalau memang tidak ada, kita bisa akhiri pertemuan kita di hari ini atau di siang hari ini. Untuk menutupnya kita tutup dengan doa. Bisa minta tolong Ibu Meliani Windy untuk pimpin kita dalam doa penutup. Ibu Awin. Ibu Awin jangan dari sibuk kok.
Oh, kalau begitu Pak Firat. Pak Kalem, silakan LPPM. Kebetulan dia ada di ruangan A22, jadi langsung berhadapan dengan saya. Silakan Pak Kalem, pimpin kita dalam doa. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri rapat bersama LPM, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas kelimpahan, atas berkat dan rahmat-Mu. Kami boleh selesai rapat terkait dengan sosialisasi survei kepuasan. Apapun yang kami bicarakan Tuhan, bisa menjadi perbaikan untuk lembaga ini Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tidak foto kok? Oh iya. Dokumentasi. Pak Fajar bisa minta bantuannya untuk men-share kami. Ya, Bapak Ibu tolong ditampilkan wajahnya. Nanti kalau tidak ada foto hoax di pertemuan. Tidak begitu Betul juga. Ibu Kabak, hoax. Jangan Tidak lupa begitu beli juga. jajan di aula Bapak Ibu, enak-enak. Oh iya ya, ada bazar sudah dari habis makan. program studi Agribisnis. agribisnis. Oke, Bapak Ibu, So saya habis panggil. emang. Buka. Tolong Ibu berikan orang sudah habis doa, senyuman Ibu dari mana? terbaik. Padahal saya masih mau bertanya, nah. Ada nilai mahasiswa kamu. Sudah doa, sudah doa penutup. Terima Sudah kasih. Baik, enrichment satu, day. senyum. Siap. Satu, dua, tiga. Oke, salah. Ya, sudah. Thank you. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih buat kehadirannya. Walaupun kami tahu bahwa Bapak Ibu sibuk Ibu Noni masing-masing sulam di berkenalan kumpul apa? tempat Pasti tidak dapat masing-masing. ini, Ada yang apa, lagi di traktir lapangan, Blessing, ada yang lagi di Pak perjalanan. Kadif. Terima kasih sudah hadir. Bagaimana? Ini Ibu. Tidak dapat puding begitu kok. Mohon maaf karena keterbatasan dana kami di LPM. Jadi makan siang silahkan konsumsi masing-masing. Oh, ini perlu